Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali kita pada pelajaran akuntansi. Untuk hari ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Nah, untuk hari ini materi kita adalah laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Mari kita lihat. Laporan keuangan adalah laporan yang memuat informasi keuangan atau finansial tentang akibat-akibat dari transaksi keuangan yang dilakukan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, tujuan dari laporan keuangan: 1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. 2. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai informasi, termasuk menyediakan informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. 3. Menunjukkan kegiatan yang telah dilakukan manajemen dan sebagai pertanggungjawaban manajemen terhadap sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Fungsi laporan keuangan: yang pertama, posisi keuangan untuk mengetahui besarnya harta, utang, dan modal pada saat tertentu. 2. Laba rugi untuk mengetahui jumlah uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan perusahaan pada saat tertentu. 3. Arus masuk atau keluar untuk mengetahui jumlah uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan perusahaan pada saat tertentu. 4. Struktur modal untuk mengetahui jumlah modal sendiri dan modal dari pihak luar yang digunakan dalam aktivitas usahanya. Selanjutnya, macam-macam laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan modal. 3. Laporan neraca. Mari kita lihat bentuk laporan itu. Yang pertama, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban untuk satu periode tertentu. Tujuan dari laporan laba rugi: 1. Menetapkan besarnya pajak penghasilan. 2. Menilai keberhasilan perusahaan dengan memperhitungkan tingkat profitabilitas atau keuntungan. 3. Menilai laba perusahaan dengan membandingkan laba dalam laporan tahun yang lalu. 4. Menilai efisiensi perusahaan dengan melihat besarnya biaya atau beban dan jenis komposisinya. Bentuk dari laporan laba rugi ada 2. 1. Bentuk single step. Yang kedua, multiple step. Bentuk single step di mana semua jenis pendapatan atau di dalamnya ada pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, dan pendapatan lain-lain disusun dan dijumlahkan dalam satu kelompok, kemudian disisihkan dengan jumlah semua jenis beban. Selisih jumlah pendapatan dengan jumlah beban merupakan saldo atau sisa rugi. Nah, bentuk single step ini banyak digunakan dalam
perusahaan jasa. Contoh bentuk single step. Nah, di mana di situ ada kelompok pendapatan, kemudian kelompok beban. Nah, dalam single step ini untuk menghitung laba rugi, pendapatan dikurang beban sama dengan laba atau rugi. Bentuk yang kedua tadi adalah multiple step yang disusun secara bertahap, mulai dari kelompok pendapatan dan beban usaha, pendapatan di luar usaha, dan beban di luar usaha, sampai dengan kelompok pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Nah, bentuk multiple step ini banyak digunakan di perusahaan dagang atau perusahaan industri. Nah, contoh bentuk laporan laba rugi multiple step, di mana di situ juga ada kelompok pendapatan, kemudian kelompok beban. Kalian bisa lihat sendiri contoh pencatatannya. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan perubahan modal satu periode akuntansi. Perubahan modal diakibatkan oleh adanya pengambilan pribadi atau prive, diperolehnya laba usaha, dideritanya kerugian, atau adanya penambahan investasi modal. Nah, contoh bentuk laporan perubahan modal. Di sini ada modal awal, kemudian laba bersih itu didapat dari laba rugi tadi atau dari laporan laba rugi tadi. Kemudian ada prive atau pengambilan pribadi. Nah, di situ modal awalnya ditambah dengan penambahan modal. Nah, penambahan modal ini didapat dari laba bersih dikurang prive, sama dengan modal akhir. Selanjutnya, laporan neraca. Nah, laporan neraca dalam laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Unsur-unsur neraca terdiri atas harta, kewajiban atau utang, dan modal. Nah, dalam neraca ada dua bentuk contoh pencatatan. Yang pertama adalah bentuk skontro, kamu lihat, atau bentuk T biasa disebut, di mana di situ ada sebelah kiri aktiva, sebelah kanan pasiva. Nah, aktiva ini berupa aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, aktiva ini juga disebut dengan harta. Kemudian pasiva berisi utang dan modal. Nah, di situ ada utang usaha, utang gaji, kemudian ada modal. Nah, contoh neraca dalam bentuk stafel sama saja perhitungannya. Di situ ada aktiva, tetapi dia menghitungnya bukan sebelah menyebelah atau dalam bentuk T, tetapi dia menghitung seluruhnya ke bawah, ya, dimana aktiva, kemudian kewajiban, modal disusunnya ke bawah untuk menghitung, tidak sebelah menyebelah seperti bentuk kontrol. Kalian bisa memperhatikan. Nah, demikianlah materi untuk kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.